Inilah 5 dosa Soeharto kepada Soekarno. Pusat dosa Soeharto pada Soekarno. Peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto diiringi kematian ratusan ribu orang. Sejumlah kalangan menyebut peralihan kekuasaan itu sebagai kudeta. Merangkak setahap demi setahap, Soeharto mulai mengembosi kekuasaan Soekarno. Perangkap dari surat perintah 11 Maret 1966, Soeharto mulai bergerak cepat. Keesokan harinya, dia membubarkan PKI, Partai Komunis Indonesia, dan didukung MPRS. PKI dinyatakan sebagai partai terlarang. Lalu Soeharto memulai menangkap anggota kabinet Dwi Kora yang diduga terlibat PKI. 16 menteri ditangkap, walau tidak jelas apa peran mereka dalam gerakan 30 September. Saat itu, Soeharto bergerak didukung mahasiswa dan rakyat anti PKI. Di puncaknya, 7 Maret 1967, MPRS bersidang untuk mencabut mandat Presiden Soekarno, kemudian melantik Soeharto sebagai jabatan presiden. Proses pengambil alihan kekuasaan antar rezim biasa terjadi, tapi yang menyakitkan, Soeharto kemudian memperlakukan Soekarno sebagai pesakitan. Rasanya tidak adil seorang proklamator berjasa besar diperlakukan sedemikian rupa. Berikut dosa-dosa Soeharto kepada Soekarno. Yang pertama, menjadikan Soekarno tahanan rumah. Soeharto menahan Insinyur Soekarno di Wisma Yaso, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Rumah ini dulunya adalah kediaman salah satu istri Soekarno, Ratna Sari Dewi. Di tahanan itu, Soeharto melarang Insinyur Soekarno menemui tamu. Dia diasingkan dari dunia luar. Belakangan pemerintah Orde Baru juga melarang Soekarno membaca koran, mendengarkan radio, dan menonton televisi. Akibat pengasingan ini, Insinyur Soekarno mulai pikun. Di sejumlah saksi menyebutkan Insinyur Soekarno pernah bicara sendiri. Beliau kemudian sakit dan akhirnya meninggal dunia. Yang kedua, menolak lokasi makam Soekarno. Bung Karno pernah berpesan ingin dimakamkan di kawasan Batu Tulis, Bogor Tengah, hamparan sawah dan gemericik air sungai. Tapi Soeharto merasa terlalu bahaya jika makam Bung Karno terlalu dekat dengan Jakarta. Ia memindahkan lokasi penguburan atau pemakaman di Blitar, Jawa Timur. Ini alasan Soeharto. Soekarno sangat dekat dengan ibunya waktu dulu di Blitar. Protes yang percuma dari keluarga Bung Karno tidak didengarkan oleh Soeharto. Rupanya, Orde Baru masih khawatir dengan karisma pemimpin besar revolusi ini. Yang ketiga, membiarkan penyakit Bung Karno selama menjadi tahanan politik. Kondisi Bung Karno semakin memburuk yang menderita penyakit ginjal dan rematik. Pemerintah Orde Baru tidak pernah memperlakukan Bung Karno sebagai mantan pemimpin besar. Mereka memperlakukan Bung Karno seperti penjahat politik. Tahun 1969 saat Bung Karno menghadiri pernikahan Rahmawati. Itulah kala pertama beliau bisa keluar dari tahanan rumah dengan pengawalan ketat. Insinyur Soekarno hadir saat itu. Hampir semua hadirin menangis melihat Bung Karno yang tampak lemah, wajahnya bengkak-bengkak, dan kondisi fisiknya yang sangat menurun. Yang keempat, menghabisi para Soekarnois. Orde Baru memandang Soekarnois atau pengagum ajaran Bung Karno sama bahayanya dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Di markas saat pembunuhan itu, seringkali para algojo tidak ambil pusing apakah target mereka Soekarnois atau komunis. Jika mau melawan, sebenarnya masa pendukung Soekarno masih banyak. Begitu pula tentara loyalis Soekarno
memilih mengalah walau diperlakukan seperti tawanan. Beliau tidak ingin lagi ada banjir darah di Indonesia. Yang kelima, menjauhkan Bung Karno dari orang-orang dekatnya. Soeharto melarang semua orang menjenguk Bung Karno, termasuk keluarga dekatnya. Ada pengawal kesayangan Bung Karno yang juga akhirnya dipenjara oleh Soeharto. HKBP mengambil Martowijoyo, mungkin adalah salah satu perwira polisi yang paling disayang Bung Karno. Perwira polisi ini mendampingi Bung Karno mulai detik proklamasi, hijrah ke Yogyakarta, hingga melindungi Bung Karno dari ancaman dan penembakan. Di tahun 1967, dia tidak akan membiarkan konflik Bung Karno dihadang tentara RPKAD, diaduk gertak dengan perwira RPKAD. Sementara anak buahnya, kokang senjata melindungi Bung Karno, Soeharto kemudian membubarkan DKP. Sang perwira pun terpaksa meninggalkan Bung Karno. Apa komentar Anda? Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih telah menonton.